Kepala BPN Jatim menyampaikan bahwa ini tahun 1996, 29 tahun yang lalu, bahwa ini dulu bisa jadi mungkin gitu kan, daratan yang timbul tenggelam. Tangkapan satelit selama 84 sampai 2022 itu berarti 40 tahun, 38 tahun. 38 tahun menunjukkan bahwa dari dulu itu memang perairan, laut. Tidak dan juga pernah ada daratan itu memang bakau, mangrove. Isu pesisir, isu perairan, kelautan, dan juga ruang hidup kita yang dekat dengan laut atau dimanapun kita, itu tidak hanya bersinggungan dengan aspek regulasi nasional dan sebagainya, tapi aspek global, Pak. Para ilmuwan dunia, ilmuwan meteorologi, iklim dan sebagainya sepakat bahwa seluruh wilayah muka bumi ini mengalami kenaikan atau peningkatan dua hal, peningkatan suhu dan juga peningkatan air laut. Rob di Semarang, di Demak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan salam sejahtera untuk kita semua. Tribuners, kasus pagar laut di Tangerang, Provinsi Banten menguak fakta-fakta baru lahirnya sertifikat hak guna bangunan atau HGB di atas laut. Dan ternyata kasus serupa juga terjadi di Jawa Timur, tepatnya di Sidoarjo. Telah terbit sertifikat hak guna bangunan di atas laut di wilayah Sidoarjo. Fakta ini pertama kali ditelusuri oleh dosen Fakultas Ekonomi Bisnis Universitas Airlangga Surabaya, Mas Muhammad Tantowi Samsudin SIMBH, MBE, yang mencuatkan adanya HGB di atas laut di wilayah Sidoarjo. Nah, untuk mengetahui lebih lanjut perkembangan kasus ini dan duduk perkara kasusnya, telah hadir di studio Mas Muhammad Tantowi Samsudin SIMBH. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Mas Tantowi, luar biasa. Terima kasih waktunya, kesempatan. Terima kasih. Mas Tantowi, bisa diceritakan awal mula sehingga Mas Tantowi menemukan fakta bahwa ada HGB, sertifikat hak guna bangunan di atas laut di wilayah Sidoarjo. Ya, silakan Mas Tantowi. Saya emang mengikuti isu HGB laut Tangerang ya sekeliwatan gitu di timeline, terutama Twitter dan seterusnya gitu. Ya. Sampai akhirnya di mungkin hari weekend kemarin, Sabtu Minggu itu, saya follow Ci Elisa Jakarta itu, yang pengamat tata kota Jakarta. Beliau nge-tweet dengan memberikan link screenshot ya, Bumi ATR BPN, yang mana merupakan aplikasi dari Kementerian ATR untuk melihat status tanah ataupun zonasi yang sudah dilakukan lah sama Kementerian ATR. Saya langsung oh iya kok nggak kepikiran gitu kan, karena saya sebenarnya familiar sama aplikasi itu, sering pakai gitu. Nah saya akhirnya ya udah, karena saya di Sidoarjo Surabaya gitu kan, saya penasaran dengan area Jawa Timur. Jadi saat melihat ATR Bumi itu, memang saya langsung fokuskan ke pesisir Sidoarjo Surabaya gitu. Saya telusuri di bawah, naik ke atas di Juanda lah ya, di Juanda, sampai akhirnya tepat di timur ekowisata mangrove Gunung Anyar, yang sebenarnya udah diklarifikasi itu wilayah Sidoarjo. Itu saya temukan 3 peta, Pak. 3 peta lahan SHGB yang waktu itu saya total itu saya hitung 656 hektar. 656 hektar, koma sekian lah ya. Jadi kurang lebihnya segitu. Yang dipecah menjadi tiga peta di atas laut dan di area yang sebenarnya itu kalau saya lihat kayaknya area zonasi perikanan atau mangrove atau tambak lah ya, seperti itu. Nah, tapi saya nggak yakin, gitu kan, apakah betul ini laut dan area tambak gitu kan. Jadi saya cek Google Earth, saya cross check, iya ini laut gitu. Nah, akhirnya saya quote tweet Ci Elisa dengan memberikan seluruh data koordinat, link, screenshot, dan juga cross check Google Earth bahwa Ci ini loh ada juga di timur ekowisata mangrove Surabaya ada 666 hektar. Kayak gitu. Dan waktu itu ya dugaan saya, apakah ini nyambung dengan PSN yang juga di Surabaya gitu kan. Nah saya tweet
Minggu pagi kayaknya. Minggu pagi tanggal 19 ya? Iya, tapi lama itu kayaknya masih sepi, nggak ada yang tertarik gitu. Iya. Nah tapi kayaknya makin banyak akun followers besar yang nge-like atau retweet sama saya gitu kan. Akhirnya malam sampai pagi itu udah ruame, sampai sirkulasinya sampai Senin, Selasa sampai ya itu tadi masih notifikasi saya masih sangat aktif. Mungkin per tadi pagi mungkin views-nya mungkin 500 juta. Bukan, 250 ribuan mungkin ya. Gitu. Okay. Jadi Mas Tantowi mengecek di aplikasi Bumi itu memang setelah kasus pagar laut. Setelah pagar laut terutama dipicu gitu oleh tadi ini bisa dicek loh sama ATR Bumi. Iya. Kita cek juga lah area Surabaya atau area Jawa Timur gitu. Sehingga boleh kita bisa katakan bahwa tidak menutup kemungkinan ada HGB lain di atas laut di luar wilayah ini gitu ya. Nah, itu yang di Tangerang maupun di Surabaya gitu ya. Dan ternyata kalau dengan dari kerja-kerja jurnalis Pak ya, saya melihat bahwa ada di Bali, ada di kota lain, ada di Sumatera mungkin mana. Jadi banyak sebenarnya. Jadi mungkin ini momen di mana masyarakat bisa ngecek sebenarnya lingkungan terdekatnya gitu apa yang sedang terjadi di sana gitu. Apakah perairannya atau pesisirnya sudah diklaim HGB, SHM, yang mana sebenarnya kalau bisa puluhan hektar, ratusan hektar itu pasti raksasa gitu kan. Milik korporasi gitu gitu, bukan orang per orang. Mas Tantowi, dugaan awal Mas Tantowi juga menduga jangan-jangan ini ada kaitannya juga dengan proyek strategis nasional PSN di Surabaya yang disebut sebagai Surabaya Waterfront Land itu gitu ya. Tetapi Wali Kota Surabaya Mas Ari Cahyadi menegaskan bahwa wilayah itu masuk di AGB di atas laut itu wilayah Sidoarjo, dan Bupati Subando Pak Subandi sudah menyatakan itu betul gitu ya. Nah, kira-kira menurut Mas Tantowi apa ya yang harus dilakukan pemerintah setelah fakta ini terkuat Mas? Pertama saya mau ucapin juga terima kasih ke pemerintah yang bikin aplikasi ini gitu. Jadi tadi kan kita bisa ngecek SHM kita gitu kan, ataupun proses mungkin apakah ini kalau mau beli properti apakah sudah SHM yang kayak dibilang atau sebenarnya masih letter C dan sebelumnya gitu. Nah tapi di sini kita masuk ke juga bahasan PSN yang sebenarnya mungkin beberapa bulan lalu saya juga sempat nge-tweet Pak, karena saya punya concern juga di ekonomi laut maritim ini, bahwa area Surabaya Sidoarjo itu kalau membentang dari ujung Kenjeran sampai bawah Sidoarjo, terus kalau itu ditarik jadi semacam bangunan segitiga gitu ya, kerucut gitu. Nah itu udah dedicated untuk area pengurukan sedimentasi. Sedangkan di situ ada waterfront land. Jadi saya pernah bikin ini juga saya rilis, tulisan saya ada di Jakarta Post bahwa ada dedicated area selain di Singapura, di Demak dan sebagainya, ada di Surabaya. Yang mana saya melihat bahwa ini nyambung. Kalau secara prinsip ekonomi, prinsip bisnis ngambil kerukan pasir atau sedimentasi untuk reklamasi itu bisa sedekat mungkin, berarti kan cost-nya makin rendah. Nah, dengan logika tersebut ini match bahwa logika peraturan dulu yang ada di KKP dan Kementerian Perdagangan untuk bisa ekspor laut itu ada area yang didedikasikan untuk pengerukan, terus ada PSN, terus juga ada ini gitu. Jadi bagi saya kita nggak bisa menafikan bahwa ini semacam puzzle gitu Pak. Gitu. Puzzle dari peraturan-peraturan yang sebenarnya ini akan mengakomodir PSN seperti itu. Gitu ya. Jadi boleh dikatakan menurut Mas Tantowi PSN yang di Surabaya ini meskipun ini nggak ada kaitannya gitu ya, tapi sebenarnya tetap ada kaitannya begitu. Atau dikhawatirkan ini akan kedepannya setelah ada HGB laut di Sidoarjo ini juga akan dimanfaatkan untuk kepentingan PSN juga gitu. Mungkin itu jatuhnya masuk ke spekulasi Pak ya. Nah tapi kalau di sini saya melihatnya gini. Kalau ada tata aturan perundangan, terus juga ada semacam kebijakan-kebijakan yang sebenarnya itu saling terkait terus sama mendukung satu sama lain, berarti sebenarnya ada desain besar yang sebenarnya disiapkan di awal. Nah tentang HGB ini sendiri,
sudah diklarifikasi dari BPN Jatim bahwa ini di wilayah Sidoarjo. Mengakui juga PLT Bupati. Terus juga ini ternyata diterbitkan tahun 1996. Gitu kan, yang mana itu berarti 29 tahun yang lalu. Nah, ini yang menarik sebenarnya. HGB itu kan saya membaca dari beberapa pakar agraria, Pak ya. Saya juga konfirmasi ke kolega saya, dosen FH UNER yang juga ahli agraria, Mas Umar Muhtar. Jadi HGB itu 30 tahun. Iya, betul. 30 tahun. Tapi ini 29 tahun. Kurang setahun. Kurang setahun. Terus kejadian ini gitu kan. Nah, itu sebenarnya bisa diperpanjang. Bisa diperpanjang menjadi 20 tahun lagi. Atau mungkin dengan Omnibus Law yang perlu di cross check berapa puluh tahun lagi. Gitu. Nah, dengan momen ini harusnya semua sepakat bahwa ya udah itu dibatalkan ya, kira-kira. Ya, betul, dibatalkan karena jelas itu di atas perairan. Iya. Seperti itu. Baik, Mas Tantowi. Tapi menurut Mas Tantowi sendiri, jadi Tribuners perlu diketahui Mas Tantowi ini juga sekarang lagi riset untuk tugas S3-nya ya, penelitian di wilayah pesisir gitu ya, Mas. Nah, ini mungkin saya ingin menegaskan sebetulnya proyek-proyek strategis nasional kayak PSN di Surabaya gitu, juga PSN PIK 2 di Jakarta itu sebetulnya manfaat dan mudarat dan manfaatnya itu sebenarnya lebih banyak mana sih gitu, Mas? Ini kalau menjawab ini sebenarnya lebih pas gitu ya. Karena mungkin ahli tata kota juga, ahli regional gitu. Tapi saya melihatnya seperti ini. Proyek strategis nasional itu kan banyak. Ada yang properti, ada yang mungkin energi dan sebagainya. Itu Jokowi waktu itu memberikan banyak list ya, ratusan gitu mungkin di berbagai belahan Indonesia, dan juga itu sebenarnya menjadi bagian dari pengawalan provinsi dan daerah untuk mengegolkan strategis nasional ini sendiri gitu kan. Nah, sedangkan ini sedang pergantian. Nah, tapi saya melihatnya begini, PSN yang menjadi isu itu selalu PSN properti gitu. Ini masalah gitu kan? Karena dia mengambil ruang hidup, mengambil hak ruang perairan, laut yang mana itu sebenarnya menjadi milik bersama gitu kan. Gitu. Dimana prosesnya sedemikian rupa di pusat, akhirnya diterbitkan izin, reklamasi boleh, diisi dengan bangunan timbullah aktivitas ekonomi atau pemukiman dan sebagainya. Tapi kan apakah kita benar-benar menghitung dampak ekonomi, sosial, lingkungan dari adanya reklamasi atau PSN yang itu sebenarnya di awal apakah betul AMDAL-nya itu tepat gitu kan? Apakah sudah melibatkan pemangku kepentingan daerah? Bagaimana dengan masyarakat pesisir? Bagaimana dengan masyarakat yang bergantung pada perikanan laut dan sebagainya? Saya memberikan konteks yang sangat spesifik di Surabaya Sidoarjo gitu. Kita ini, saya juga melakukan riset lagi. Pemicunya seperti ini. Kepala BPN Jatim menyampaikan bahwa ini tahun 1996. 29 tahun yang lalu. 29 tahun yang lalu bahwa ini dulu bisa jadi mungkin, gitu kan. Daratnya yang timbul tenggelam. Kalau ada pernyataan bagi kami kan harus diuji, gitu kan. Nah, saya uji pernyataan ini dengan menggunakan Google Earth juga. Jadi di Google Earth itu kalau mungkin teman-teman semua bisa cek sekarang nanti gitu ya, masuk ke Google Earth nanti ada menu tertentu yang mana itu bisa melihat time lapse. Per 1984 sampai 2022 di konteks Surabaya Sidoarjo ini, area yang saya riset. Pernyataan itu saya uji apakah betul bahwa area tersebut area timbul tenggelam ya. Daratan atau enggak gitu ya. Ternyata tangkapan satelit selama 84 sampai 2022 itu berarti 40 tahun, 38 tahun. 38 tahun menunjukkan bahwa dari dulu itu memang perairan laut, tidak pernah ada daratan itu memang bakau mangrove. Dan juga ada kalau lihat secara spesifik itu alih fungsi menjadi tambak. Jadi mungkin ada hutan kayak hijau-hijau terus jadi bukan tambak, dan kita lihat juga ada abrasi bahwa area laut itu semakin menjorok ke darat. Bukan sebaliknya daratan yang sedimentasi terus daratan menjorok ke laut, bukan gitu ya. Nah, kembali lagi ke konteks spesifik di Surabaya Sidoarjo, kita tahu bahwa daerah Gunung Anyar, Rungkut, terus mungkin juga
Buluru gitu ya, Kalanganyar, Sedati lah ya. Itu terutama kemarin ya, banjir Desember itu kan parah ya, cukup parah ya. Ya kemarin tuh sampai berhari-hari ya. Ditambah dengan waktu itu bulan purnama. Nah saya melihat sendiri bahwa update status guru saya, Pak. Saya juga nolong sorry Pak. Guru saya itu di Sidoarjo ya, di Sidoarjo sudah pensiun. Terus melihat tambaknya yang sudah diisi dengan bandeng itu, bandengnya ucul semua, lepas semua ke sungai sampai ini. Nah, ini kan isu ekonomi, isu kesejahteraan juga, isu lingkungan, bahwa aktivitas pertambakan yang sudah disiapkan, tapi mungkin karena area pesisirnya itu rusak atau mungkin tidak ada konservasi lebih lanjut, itu merugikan akhirnya. Dampaknya itu nyata, betul, per individu atau kelompok. Dan apakah betul bahwa ini tadi kan ada bandeng lepas dan sebagainya itu memberikan keuntungan? Ternyata di momen itu juga harga ikan bandeng di pasar ikan Sidoarjo itu jatuh sejatuh-jatuhnya menjadi 10.000 per kilogram karena suplainya masif tadi. Nah itu kan merugikan juga pedagang yang sebenarnya yang merugikan semuanya. Poinnya adalah terlepas nanti peruntukan HGB di wilayah Sidoarjo itu apa gitu ya. Tetapi melihat contoh kasus di Surabaya yang sudah ada PSN di wilayah pesisir Surabaya, ini harus dikaji ulang. Dampaknya ternyata satu sisi PSN itu bisa meningkatkan investasi, menumbuhkan ekonomi, tapi dampaknya juga meruntuhkan ekonomi di sektor yang lain gitu ya. Perikanan mungkin juga. Saya juga melihat di RT RW Jatim itu ada zonasi untuk, sebenarnya sudah ada kayak semacam pemetaan untuk arus migrasi ikan. Gitu. Nah kalau bentang laut berubah, gitu. Nah kalau muara sungai itu diblok sama daratan gitu kan, berarti kan buangan air hujan dan sebagainya itu kan semakin sulit gitu untuk jadi ini yang harus dipikirkan. Mas Tantowi, Mas Eri Cahyadi Wali Kota Surabaya sebetulnya sudah menyatakan bahwa sebetulnya RT RW di Kota Surabaya pun tidak mengizinkan adanya proyek yang sekarang PSN itu gitu ya, karena menurut Mas Eri wilayah pesisir itu lebih pas ditanami mangrove yang saat ini sudah banyak gitu, karena itu bisa menjadi penyangga abrasi segala macam. Tetapi menurut Mas Eri RT RW kota kabupaten itu harus mengikuti RT RW yang dicanangkan oleh nasional gitu. Norma hukumnya yang lebih di atas gitu. Gitu. Lah kira-kira Mas Tantowi sebagai akademisi ya, ini kan pengamat gitu ya, yang tentu tidak punya kepentingan apapun gitu ya Mas Tantowi. Kira-kira apa sih yang menyebabkan kemudian ini kok seolah-olah tanda kutip pusat ini semenang-menang ya, langsung bikin PSN tanpa koordinasi di bawah. Yang terjadi seperti apa sih Mas Tantowi? Saya melihat bahwa ini dampak atau efek dari Omnibus Law. Bahwa dulu Omnibus Law itu secara prosedural, substantif itu kan kita semua ngeritik. Para akademisi, masyarakat sipil, cek banter ya, cepet banget gitu loh. Sedangkan itu ingin merevisi belasan atau berapa puluh undang-undang gitu kan, diharmonisasi dan lain sebagainya gitu. Menurut saya juga ini ada kesalahan dari DPR dan pemerintahan lalu, yang mana mereka iya aja, dampaknya sekarang gitu kan. Jadi prosedural salah, substansi salah, tapi udah jadi barang. Jadi kan ya mau nggak mau nanti kalau mau taat hukum gitu ya, para administrator atau pejabat di lingkungan yang lebih bawah, level bawah gitu kan, harus mengikuti yang norma di atasnya. Padahal atasnya menurut saya cacat prosedural, cacat substansi, tidak melibatkan tidak aspiratif yang di tingkat bawah gitu ya. Tiba-tiba dikasih Surabaya ada proyek ini, Kediri ada ini, atau mungkin Serang ada ini dan seterusnya gitu kan. Kayak seperti itu. Dan ini yang harus kita pikirkan saat ini ya, Mas Tantowi. Baik, Mas Tantowi, terlepas nanti penggunaannya untuk apa, tapi sertifikat HGB artinya hak guna bangunan. Ini kan artinya mereka akan berhak membangun apa saja ya di wilayah yang tadi kita bahas gitu ya. Nah, kira-kira saya ingin penegasan lain selain dampak dampak buruk tadi gitu ya. Tapi dampak buruk apa lagi yang harus kita antisipasi Mas sebetulnya di tengah
Karena menurut kita ini bisa jadi tidak hanya terjadi di Surabaya loh ya. Betul. Kemarin Tangerang terungkap gitu ya. Betul. Surabaya baru karena ada Mas Tantowi ya yang iseng lah tanda kutip itu orang kepo gitu ya. Dan ini bisa jadi terjadi di seluruh tempat gitu ya. Saya khawatirnya ini memang fenomena gunung es. Gitu bahwa sebenarnya Orde Baru udah ngapain gitu kan, orde selanjutnya melakukan apa gitu kan, terus didigitalisasi yang mana itu membuka transparansi pada publik dan menuntut akuntabilitas. Maka sebenarnya kita semua sebagai warga sipil gitu kan, dari seluruh elemen masyarakat kita bisa ngecek masing-masing dan dibantu oleh ATR BPN Bumi ini sebenarnya kita bisa meminimalisir atau memitigasi resiko dari dampak adanya HGB yang mungkin siluman atau tiba-tiba ada atau sebenarnya tidak jelas peruntukannya di atas zonasi yang tidak seharusnya dan jadi ini memang butuh kerja belajar semua pihak, terutama saya juga mendorong para akademisi di seluruh kampus-kampus Indonesia ya bahwa mohon dibantu warga kita, masyarakat kita tahu bagaimana cara riset, kita tahu bagaimana memverifikasi data gitu kan, kita tahu bagaimana cara untuk mentabulasi data, kita lakukan itu untuk kota-kota kita, untuk provinsi kita, lalu kita share ke publik dan kita berani bertanggung jawab untuk hal itu. Oke. Dengan berbagai macam resiko ya Pak. Mas Tantowi kan mengadakan riset di pesisir timur Surabaya dan Sidoarjo ya. Dari hasil riset itu Mas, kira-kira idealnya ya penataan seperti apa sih yang kita harapkan sehingga ini kan ujungnya tetap bagaimana kita tetap menjaga ekosistem terjaga, tapi kesejahteraan masyarakat juga makin baik gitu ya dengan adanya proyek-proyek gitu ya. Menurut Mas Tantowi apa sih yang harus kita lakukan di wilayah pesisiran gitu ya? Di momen ini saya perlu juga menekankan bahwa isu pesisir, isu perairan, kelautan dan juga ruang hidup kita yang dekat dengan laut atau dimanapun itu tidak hanya bersinggungan dengan aspek regulasi nasional dan sebagainya, tapi aspek global Pak. Pemanasan global itu sendiri. Bahwa para ilmuwan dunia, ilmuwan meteorologi, iklim dan seterusnya sepakat bahwa seluruh wilayah muka bumi ini mengalami kenaikan atau peningkatan dua hal. Peningkatan suhu dan juga peningkatan air laut. Rob di Semarang, di Demak, di Jakarta yang di Utara juga Cilincing, Jakarta Utara dan sebagainya. Dan ini juga terjadi rekan-rekan semua di wilayah Surabaya Sidoarjo. Saya buktikan dengan time lapse itu. Bahwa kalau mungkin nanti bisa ditunjukkan juga time lapse-nya itu di pesisir yang berbatasan langsung dengan laut, itu lautnya semakin masuk ke dalam. Gitu. Jadi daratan itu terkikis. Jadi abrasi itu bukan sekedar menangkap-tangkap, ini fakta ya Mas ya? Fakta. Jadi time lapse itu membuktikan bahwa selama 38 tahun itu laut itu maju. Dan itu sebenarnya juga isu di pesisir Sidati sampai Buduran seterusnya bahwa ada rob di tambak-tambak perikanan yang dekat langsung dengan laut. Bahkan juga di mana saya sebut dusun Kepentingan, Desa Sawan, itu dusunnya itu ya kena rob gitu Pak. Jadi bisa di googling juga bahwa ada masyarakat pemukiman di sana, ada masjid, ada sekolah juga yang mana di momen-momen tertentu purnama itu air naik gitu. Dan itu sudah terjadi. Kita nggak merasa karena mungkin kita jauh dari pesisir, tapi kan dampaknya saat ada banjir sudah terasa. Buangan air nggak cepat gitu kan. Terus kok dulu sini banjir, gak banjir sekarang banjir dan seterusnya. Gitu ya. Jadi isu global warming ini mungkin nggak kita sadari tapi sebenarnya berdampak. Nah saya juga mendorong agar kita juga lebih peka terhadap isu-isu global. Meskipun sebenarnya dosanya itu bukan dosa kita, itu kan industrialis juga, terus juga efek-efek dari banyak hal seperti itu. Yang mana kita rasakan sekarang. Nah bagaimana nanti anak cucu kita gitu, anak cucu cicit, apakah masih bisa menghirup udara sesegar hari ini atau mungkin air seperti hari ini? Nah kira-kira apa Mas yang harus kita lakukan? Ini kan beruntung lah ya, Surabaya Sidoarjo belum ada proyek, masih di Surabaya kadang PSN itu ya, di Sidoarjo HGB tapi kan belum tentu peruntukan. Kira-kira
what should I do, gitu. What should we do gitu ya? Kita bisa membagi Pak. Sebenarnya kita ini individu, mungkin kapasitas kita terbatas, wewenang kita terbatas. Tapi kan bisa kita bagi, bagaimana individu, keluarga, masyarakat, komunal, lingkungan desa dan seterusnya, sampai ke tingkat yang lebih besar, legislasi, kebijakan dan seterusnya. Di tingkat yang lebih atas mungkin ya, kebijakan gitu, saya mendorong pemerintah daerah, provinsi, kabupaten dan juga mungkin nasional mengarus utamakan pemahaman pendidikan terhadap pemanasan global dan juga isu lingkungan ini terhadap keseharian kita. Dalam hal pengambilan ekonomi, keputusan sosial dan politik. Jadi sebenarnya jadi satu gitu. Gitu. Jadi untuk analisis AMDAL udah masuk. Untuk pengambilan kebijakan ya di FGD-kan dengan para ahli lingkungan dan seterusnya. Jadi diuji sebelum jadi undang-undang yang diketok palu. Belum mengeluarkan sertifikat bisa paling enggak gitu ya. Atau mungkin sebelum menyetujui proyek gitu ya. Oke. Di tingkat yang lebih bawah mungkin kita lebih aware juga dengan isu-isu di desa kita, di kota kita gitu ya. Ya sederhana juga gitu tadi ya, sudah ada lingkungan-lingkungan yang kena rob gitu kan. Nah, apakah perlu relokasi? Ataukah apakah perlu perbaikan lingkungan? Seperti itu. Di tingkat individu ya mungkin kita bisa juga mengurangi konsumsi yang berlebihan seperti itu. Jadi lebih bertanggung jawab terhadap diri sendiri sama lingkungan. Jadi jangan sampai Surabaya Timur, Sidoarjo Timur tenggelam ya. Kalau kita ngelihat Desember kemarin ya Mas Tantowi itu kan sampai 3 hari 4 hari gitu ya, nggak terjadi sebelumnya nggak pernah terjadi gitu ya. Kita nggak nakut-nakuti tentu. Bisa ada potensi tenggelam ya wilayah situ kalau ini nggak diantisipasi Mas. Sebenarnya ada riset Bapak Ibu teman-teman semua tentang ini. Jadi riset iklim itu mungkin nanti saya bisa berikan juga tautannya, mungkin bisa nanti kita bisa tayangkan ya untuk diolah bahwa para ilmuwan dunia itu udah punya portal khusus untuk memproyeksikan apa yang terjadi di seluruh wilayah dunia atau wilayah pesisir, laut dan sebagainya jika temperatur naik sekian derajat. Jika 2 air laut naik sekian meter. Gitu. Nah itu nanti akan dengan kita ngotak-ngatik variabel itu nanti akan kelihatan wilayah kita apakah dalam jangka tertentu, tahun tertentu itu masih aman dari terjangan abrasi, rob dan seterusnya. Seperti itu. Itu sebenarnya udah banyak dibahas di media global ataupun mungkin masyarakat global. Tapi kita perlu memberikan pemahaman ini juga kepada masyarakat. Khusus di Sidoarjo dan Surabaya sejauh ini hasil riset Mas Tantowi menunjukkan tadi sudah dijelaskan menunjukkan sudah ada abrasi gitu ya. Sudah, dari timelapse itu sudah. Tinggal nunggu waktu kapan ini sampai. Jika kita nggak ngambil aksi, pemerintah tidak pusat, provinsi dan juga daerah tidak menjaga area konservasi tetap untuk konservasi. Jadi ya kalau hutan untuk mangrove ya tetap mangrove gitu ya. Jangan difungsikan menjadi apa lagi gitu. Kedua, kita juga perlu aksi untuk timeless bisa ditujukan bahwa nanti mangrove kita itu sangat minim, Pak. Gitu. Jadi mangrove kita, jika hutan mangrove kita itu sehat gitu, bagus gitu ya, itu kan sebenarnya dari daratan pertama menjorok sampai laut. Tapi kan hilang. Sekarang ini dulu kan mungkin tipis ya. Dibutuhkan menjadi kayu bakar buat pembukaan lahan gitu kan. Nah, saya mendorong juga ini dinas lingkungan mungkin ya, lingkungan hidup, kelautan provinsi daerah itu juga ayo mengagendakan atau memprogramkan konservasi mangrove yang sebenarnya itu sudah masif dilakukan di banyak tempat. Kita bisa menggandeng perusahaan, kita bisa menggandeng industri, dan ini sebenarnya hal yang sangat bagus gitu ya untuk perusahaan, untuk industri, bahwa mereka memiliki sustainability commitment, memiliki komitmen terhadap isu-isu lingkungan dan keberlanjutan. Nah, cuma kan kita nggak bisa kerja sendiri gitu kan, butuh masyarakat sipil, butuh pemerintah, butuh semuanya. Jadi kemarin itu Pak AHY ya, Menko Infrastruktur itu menyampaikan bahwa beliau akan punya proyek jangka panjang membangun sabuk pantai dan giant seawall gitu ya, dinding bendungan raksasa itu, dan ini saja ratusan triliun gitu Mas ya. Nah kenapa sih kita nggak mulai sekarang gitu ya? Ini kan di Jakarta kata Pak AHY itu sudah dampaknya sudah mengerikan gitu. Di Demak juga rob itu ngeri. Dan ini Surabaya dan Jawa Timur
ya kita belum merasakan separah di Demak dan Jakarta ya. Laut perairannya agak tertutup ya, nggak langsung laut Jawa gitu. Ya, pokoknya ini warning loh ya. Ini jadi jangan sampai kita memang mendatangkan investasi sekian ratus, mungkin 10 triliun sekian triliun, tapi dampaknya ratusan triliun ya untuk bisa mengobatinya itu ya. Anak kita, cucu kita nelongso gitu kan. Nggak enak juga. Ya. Jadi mikirnya memang jangka panjang. Baik, Mas Tantowi, apakah dari riset dan sebagainya tadi yang disampaikan memang ini melibatkan korporasi, Mas, gitu ya. Nah, kira-kira pemerintah kemarin Mas Denny Wicaksono, Wakil Ketua DPRD Jawa Timur juga akan melakukan penyelidikan segala macam ya. Kira-kira kita memulainya dari mana, Mas? Ini biar satu kita tahu ya, ini pemiliknya siapa, terus tujuannya untuk apa, dan untuk pencegahannya seperti apa, Mas? Menurut saya kembali ke isu yang HGV Sidoarjo gitu ya. Itu tidak ada keputusan lain yang bagus, ideal bahwa HGB itu dibatalkan, tidak diteruskan. Kedua, tidak ada HGB di zona konservasi, gitu. Termasuk juga keputusan Pak Eri gitu ya, untuk mungkin RT RW kita tidak berubah, bahwa belum ada PSN, gitu kan. Itu ya menurut saya perlu dukungan dari masyarakat juga, gitu. Perlu dukungan dari DPRD. Apakah betul PSN yang digadang-gadang itu memang berdampak baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang untuk masyarakat pesisir Surabaya, Sidoarjo, Madura juga gitu ya. Dan juga untuk aspek lingkungan dan seterusnya. Jadi hanya karena sudah di omnibus law kan, terus diperintahkan dengan PSN yang sebenarnya tadi cacat prosedural, cacat substansi, kita meneruskan keputusan yang salah untuk kebijakan yang jangka panjang gitu ya. Jadi saya tidak paham secara politik dan hukumnya, tapi hold aja gitu, nggak usah diapa-apain gitu. Benerin area pesisir gitu, makmurkan warganya gitu. Terus juga siapkan mitigasi resiko terhadap resiko-resiko bencana, yang mana bencana hidrografi, bencana efek dari global warming dan sebagainya itu semakin sering kita rasakan gitu. Sidoarjo hujan batu pernah dengar ya, Pak? Iya. Hujan es batu, maaf. Hujan. Itu kan seumur umur gitu kan. Atas Surabaya hujan es batu itu kan nggak pernah, itu kan anomali-anomali yang sudah kita rasakan gitu. Baik Mas Tantowi, menarik sekali tadi yang disampaikan. Jadi ini kita tidak menakut-nakuti, kita hanya mewarning. Alhamdulillah kasus di Tangerang itu kemudian banyak hal ya. Betul gitu ya. Dan Mas Tantowi punya inisiatif, memang konsen di wilayah situ. Nah, kita tentu akan ikut mengawal Mas Tantowi agar peruntukan wilayah pesisir itu diperuntukkan sebagaimana mestinya, termasuk kalau memang proyek-proyek strategis nasional itu justru akan merugikan secara ekonomi karena niatnya ingin meningkatkan ekonomi, tapi dampak panjangnya merugikan ekonomi, maka kenapa tidak kita hentikan mulai saat ini gitu ya. Baik, mudah-mudahan apa yang disampaikan Mas Tantowi ini dijadikan perhatian semua pihak, dan memang sudah menjadi perhatian banyak pihak, Mas Tantowi. Saya kira kita berterima kasih Mas Tantowi. Ini akan terus berlanjut dan kita tidak akan tinggal diam gitu ya. Mudah-mudahan ujungnya adalah pemerintah sadar bahwa segala sesuatu yang sudah kita tetapkan itu harus mendengarkan semua aspirasi masyarakat. Kurang lebihnya saya mohon maaf atas kesalahan. Saya Tri Mulyono, pemimpin redaksi Tribun Jatim Network, mohon undur diri dulu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.